Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sony Dwi Wicaksono dengan NIM 119. Yang pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait jawaban pada evaluasi akhir semester strategi internasional. Nah, untuk kasus pertama, di sini ada Telkomsel yang merupakan perusahaan pionir dalam industri telekomunikasi Indonesia, yang tengah menghadapi ancaman serius dari pendatang baru yakni Hypertalk, startup dari Korea Selatan yang masuk dengan strategi pricing agresif dan fitur digital lifestyle. Untuk di sini tuh disajikan data terkait ARPU Telkomendo sebanyak 35.000 per bulan dan juga ARPU dari Hypertalk 18.000 per bulan dan tambahan dana dari investor senilai 9.000 per bulan. Pangsa pasar Telkomendo menurun 5% dalam 6 bulan terakhir. Telkomendo mempunyai cadangan kas sebanyak 4 triliun dan juga ARPU ini merupakan average revenue per user dan juga rumus ARPU sama dengan total revenue dibagi dengan total user. Untuk pertanyaan dari kasus pertama ini ada dua. Yang pertama berdasarkan teori first mover versus late mover, bagaimana strategi Telco Indo dalam merespon Hypertalk sebagai pendatang baru di Indonesia? Lalu yang kedua, kita diminta memformulasikan minimal dua skenario reaksi kompetitif yang bisa dilakukan oleh Telkom Indo untuk tetap mendominasi pasar dan mendapat pertumbuhan di tengah gempuran dari Hypertalk. Dan juga dijelaskan mengenai peluang dan resiko dari masing-masing skenario. Baik, langsung untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Berdasarkan teori first mover advantage, hal ini menyatakan bahwa perusahaan yang pertama kali memasuki pasar akan memiliki keunggulan seperti penguasaan pangsa pasar awal, loyalitas pelanggan, serta efisiensi biaya karena skala ekonomi. Namun, teori ini juga menyebutkan akan adanya resiko seperti biaya inovasi tinggi dan ketidaksesuaian produk awal dengan kebutuhan pasar. Makanya dalam konteks ini, strategi respon Telco Indo harus menyeimbangkan keunggulan mereka sebagai pionir dengan adaptasi inovatif dan efisiensi harga untuk bersaing dengan fleksibilitas land mover seperti Hypertalk. Nah, untuk strategi-strateginya ada apa aja? Strategi-strategi ini nantinya akan berfokus pada memanfaatkan keunggulan yang dimiliki Telkomsel sebagai first mover dengan mengantisipasi keunggulan keunggulan adaptif dari late mover. Seperti itu. Untuk strategi yang pertama adalah strategi switching cost. Nah, salah satu keunggulan sebagai fast mover yaitu Telkomsel, keunggulan pertama adalah kemampuannya dalam membangun switching cost atau strategi biaya peralihan yang tinggi bagi konsumen. Implementasinya, Telkomsel dapat menawarkan kontrak jangka menengah dengan bonus eksklusif seperti misalnya kuota tahunan, akses ke platform digital, atau menyediakan cashback. Serta Telkomsel dapat menyediakan benefit loyalitas seperti poin reward atau integrasi dengan ekosistem fintech atau digital lifestyle. Lalu untuk yang strategi kedua adalah strategi aliansi atau ekspansi vertikal ke ekosistem digital. Eh, Melihat tadi dari data Telkomsel masih memiliki cadangan kas sebanyak 4 triliun, mungkin strategi yang kedua ini juga dapat digunakan yaitu aliansi ataupun ekspansi vertikal ke ekosistem digital. Eh, Hal ini dikarenakan first mover memiliki posisi tawar yang kuat untuk mengonsolidasikan pasar melalui integrasi vertikal atau aliansi strategis sebelum persaingan itu berkembang. Dalam pengimplementasiannya, Telkomsel dapat bekerja sama dengan startup teknologi lokal atau platform digital seperti e-commerce, e-wallet, atau aplikasi gaya hidup lainnya. Lalu yang kedua, Telkomsel dapat membangun super app lokal berbasis ekosistem Telkomsel yang sulit ditiru Hypertalk dalam waktu yang singkat. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk strategi yang ketiga adalah strategi diferensiasi segmentasi pasar. Sama, ini berbasis dengan cadangan kas yang dimiliki oleh Telkomsel. Jika strategi yang kedua ini tidak dapat dilakukan, mungkin bisa dilakukan dengan strategi yang ketiga ini, yaitu diferensiasi segmentasi pasar. Eh, dikarenakan first mover ini bisa memanfaatkan database pelanggan untuk mengembangkan penawaran spesifik berdasarkan segmentasi yang belum dijangkau oleh lead mover.
Maka dari itu strategi diferensi segmentasi pasar ini bisa dipertimbangkan. Pengimplementasian itu Telkomsel bisa fokus pada segmen B2B atau korporat ataupun UMKM ataupun keluarga, dan juga bisa membuat paket eksklusif untuk kalangan profesional dengan kebutuhan konektivitas tinggi atau sektor pendidikan berbasis digital learning. Nah, tujuan dari strategi ini itu adalah untuk mengunci eh, celah pasar yang sensitif terhadap kualitas dan integrasi layanan, bukan hanya harganya. Seperti itu. Lanjut menjawab pertanyaan kedua. Untuk yang skenario pertama ini ada Telkomsel dapat kolaborasi inovasi bersama komunitas, atau sebutan lainnya ada co-creation. Nah, tahapan dalam merealisasikan formula yang pertama ini, skenario yang pertama ini, tahapan yang pertama adalah Telkomsel menyusun visi inovasi kolaboratif. Yang dalam tahapan ini, Telkomsel itu membutuhkan unit khusus yang fokus pada pengembangan inisiatif co-creation. Yang nantinya tim ini tuh akan bertugas merumuskan ruang-ruang inovasi prioritas seperti pengembangan fitur gaya hidup digital, optimalisasi aplikasi, hingga bentuk interaksi layanan yang lebih responsif terhadap generasi muda. Lalu untuk tahapan yang kedua adalah Telko Indo membangun platform kolaboratif digital yang terbuka dan mudah diakses. Telkomsel dapat meluncurkan portal ide bernama seperti misalkan Telkonext Ideas, yang akan digunakan sebagai wadah resmi bagi pelanggan untuk mengirimkan usulan fitur, kampanye, atau kontennya. Lalu tahapan yang ketiga adalah aktivasi komunitas, menyentuh basis komunitas secara langsung. Nah, aktivasi komunitas secara langsung ini merupakan salah satu langkah yang konkret eh, untuk menyelenggarakan kompetisi kreatif yang akan ditujukan bagi mahasiswa, komunitas developer, dan kreator konten digital. Seperti itu. Lalu untuk tahapan yang terakhir adalah melakukan seleksi dan inkubasi ide terbaik. Setelah tadi sudah dibuat portal digital dan juga mengaktifasi komunitas yang gunanya adalah untuk menyalurkan ide-ide ataupun fitur-fitur kreatif dari komunitas. Langkah terakhir adalah melakukan seleksi, pemilihan, dan juga inkubasi ide-ide terbaik yang akan digunakan oleh Telkom Indo. Seperti itu. Lalu penjelasan mengenai peluang dan risiko dari skenario yang pertama ini. Untuk peluangnya, yang pertama ada meningkatkan engagement pelanggan secara aktif, bukan secara pasif. Lalu yang kedua, dari skenario ini akan mendapat insight langsung untuk mengembangkan fitur yang relevan dengan kebutuhan generasi muda. Lalu peluang yang ketiga adalah dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih adaptif dan lokal secara kultural. Lalu untuk resikonya di sini terdapat dua risiko. Untuk risiko yang pertama adalah proses kurasi dan eksekusi ide komunitas akan bisa memakan waktu dan juga biaya. Lalu yang kedua adalah tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi brand jika ide komunitas ini terlalu liar, terlalu eksperimental karena ide-ide anak muda seperti itulah. Baik, kita lanjut ke skenario yang kedua. Untuk skenario yang kedua ini eh, ada akuisisi atau investasi strategis pada startup lokal. Nah, untuk tahapannya ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah Telkoindo melakukan pemetaan dan kurasi startup lokal yang relevan dengan ekosistem digital lifestyle generasi muda. Fokus utama Fokus utama dalam pemetaan ini tidak hanya pada ukuran atau valuasi perusahaan startup, melainkan pada keterkaitan strategis dengan core bisnis dan target pasar Telco Indo. Lalu untuk tahapan yang kedua adalah penilaian strategis dan skema investasi bertahap. Setelah startup terkurasi, terpetakan, Telco Indo dapat melakukan penilaian strategis dan teknis untuk mengevaluasi beberapa hal. Yang pertama ini ada potensi sinergi jangka panjangnya, lalu yang kedua ada kesesuaian nilai dan budaya organisasi, yang ketiga kelayakan komersial, dan
model bisnisnya. Lalu yang keempat, kesiapan untuk diintegrasikan dalam ekosistem Telco Indo. Lalu untuk tahapan yang ketiga adalah inkubasi dan sinergi layanan melalui unit akselerator internal. Nah, untuk agar dapat memaksimalkan nilai akuisisi, Telco Indo perlu membentuk unit internal, yang nantinya unit internal ini akan berfungsi sebagai inkubator dan akselerator bagi startup yang masuk dalam portofolio investasi. Disinilah kolaborasi akan dimatangkan secara konkret, mulai dari integrasi teknologinya, eksplorasi model bundling, hingga aktivasi program pemasaran secara bersama. Lalu tahapan yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja dan ekspansi portofolio secara aktif. Langkah langkah akhir dari formula ini, seperti yang tadi disebutkan, adalah menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis dampak strategis. Bukan dari ROI finansial semata, indikator yang dapat digunakan bisa mencakup jumlah pengguna baru yang direkrut melalui produk hasil kolaborasi, engagement pengguna muda terhadap fitur inovatif, dan yang ketiga adalah persepsi merek Telkomsel sebagai brand modern, kreatif, dan pro komunitas. Nah, lalu peluang dan juga resiko dari formula kedua, dari skenario yang kedua adalah peluangnya yang pertama akan meningkatkan daya saing berbasis inovasi digital lokal. Mengingat tadi pendatang baru Hypertalk dari brand dari Korea ini menganut digital lifestyle kan. Lalu yang kedua peluangnya adalah menguasai sumber daya kreatif yang relevan dengan generasi Z dan milenial. Lalu yang untuk resikonya, yang pertama ada integrasi budaya perusahaan yang berbeda karena ini mengakuisisi, jadi akan ada dua perusahaan, ya sorry, akan ada perusahaan yang diambil alih, diambil alih semuanya, dan mengintegrasikan perbedaan sebelum itu akan sulit, akan berbeda. Lalu yang kedua adalah ROI itu tidak akan langsung dan potensi kegagalan kolaborasi itu ada seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu tadi jawaban dari dua pertanyaan dari kasus yang pertama. Langsung berikutnya adalah kasus yang kedua. Jadi di kasus yang kedua ini ada DF Food atau Delizioso Fettuccine adalah perusahaan makanan asal Italia yang berdiri sejak 1898. Produk DF Food telah menajai pasar di Eropa dengan produk utama pasta instan, saus siap saji, dan camilan berbahan dasar gandum. DF Food tengah mencari peluang ekspansi ke Asia Tenggara dan memilih Indonesia sebagai pintu masuk pertama karena jumlah penduduk besar dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat. Lalu tantangannya di sini ada beberapa tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, preferensi masyarakat Indonesia terhadap makanan lokal dan non-gandum. Yang kedua, tingginya tingkat konasionalisme konsumen, persaingan kuat dari brand lokal dan brand dari Korea yang lebih awal memasuki pasar Indo. Yang keempat, regulasi bahan baku impor. Dan yang kelima, kewajiban sertifikasi halal. Nah, untuk datanya di sini ada beberapa data, ada profil dari DF Food sendiri, ada profil dari pasar kita, lalu ada profil DF Food juga gitu ya. Nah, untuk data bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, masuk ke pertanyaan dari kasus kedua, di sini ada tiga. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan tantangan yang berpotensi dihadapi oleh DF Food saat masuk ke pasar Indonesia. Lalu yang kedua, dari ketiga opsi strategi masuk yang tersedia, diminta untuk memilih satu strategi yang paling layak untuk digunakan oleh DF Food dan juga jelaskan masing-masing dengan analisis berbasis peluang dan risiko, adaptasi produk dan preferensi lokal, dan juga efisiensi biaya jangka menengah. Lalu yang ketiga ada susun strategi dua tahap untuk membangun brand awareness dan penerimaan budaya konsumen lokal terhadap produk DF Food dalam 18 bulan pertama. Sip. Menjawab pertanyaan nomor satu, tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh DF Food saat masuk ke pasar Indo? Untuk berbasis data yang tadi telah ada ya. Untuk tantangan yang pertama ini ada perbedaan selera konsumen yang sangat signifikan. Jadi berdasarkan data yang telah diberikan, sebanyak 64% konsumen Indonesia ini akan memilih produk makanan yang cocok dengan lidah lokal. Yang di mana hal ini berarti produk DF Food seperti pasta gandum kemungkinan besar tidak langsung terima, memerlukan adaptasi
memerlukan waktu, memerlukan adaptasi agar bisa diterima oleh masyarakat lokal seperti itu. Lalu yang kedua adalah tingkat nasionalisme konsumen Indonesia. Eh, Konsumen Indonesia cenderung lebih simpatik terhadap brand yang menunjukkan adaptasi lokal. Hal ini jika DF Food masuk ke pasar kita tanpa sentuhan lokal, akan dipastikan akan sulit menciptakan keterikatan emosional dengan konsumen lokal. Lalu untuk tantangan yang ketiga adalah persyaratan sertifikasi halalnya. Dari sisi regulasi, persyaratan sertifikasi halal ini akan menjadi isu yang penting, isu yang krusial, yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh DF Food. Mengingat melihat data tadi, sebanyak 82% populasi dari Indonesia ini merupakan beragama Muslim. Label halal bukan hanya sebagai preferensi, tapi menjadi kebutuhan yang bersifat wajib mutlak bagi mayoritas konsumen kita. Seperti itu. Lalu untuk tantangan yang keempat adalah biaya masuk sebesar 15% untuk produk makanan jadi. Nah, jadi jika perusahaan memilih strategi ekspor langsung dari Italia tanpa produksi lokal, maka harga produk akan sulit bersaing di pasar Indonesia yang sensitif terhadap harga. Ini akan menjadi penghalang yang cukup berasa oleh DeFood, apalagi dalam konteks pasar yang sudah memiliki alternatif produk serupa dengan harga yang mungkin lebih terjangkau di pasar kita seperti itu. Lalu untuk tantangan yang kelima adalah kompetisi pasar yang sudah sangat kuat. Ehm, Awareness terhadap brand food di Indonesia sendiri itu masih sangat rendah, sekitar 2% melihat data yang tadi ya, yang merupakan survei awal. Sehingga perusahaan harus lebih banyak mengalokasikan anggarannya untuk pemasaran yang besar hanya untuk membangun kesadaran merek sebelum mampu mendorong konversi penjualan secara signifikan. Seperti itu. Jadi ada lima tantangan yang berpotensi dialami oleh DF Food saat masuk ke pasar Indonesia. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang nomor dua, strategi apa yang paling layak untuk digunakan oleh DF Food? Nah, di sini saya menjawab strateginya adalah joint venture. Melihat dari segi regulasi, data, dan juga ada yang tadi telah diberikannya. Nah, dari strategi joint venture ini memiliki peluang. Kenapa? Yang pertama ada peluang pertama yaitu dikarenakan PT Rasa Samarinda telah memiliki jaringan distribusi mapan di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Ini kan artinya jika DeFood joint venture dengan PT Rasa Samarinda, produk-produk dari DeFood ini istilahnya itu tidak memerlukan effort lebih untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat lokal seperti itu. Di mengingat ya ini PT Rasa Samarinda telah memiliki lebih lebih cabang di 30 kota besar sehingga akan lebih diharapkannya akan lebih memudahkan dalam proses pengadaptasian lokal seperti itu. Lalu yang kedua, peluangnya adalah joint venture akan memberikan akses langsung terhadap sumber daya lokal. Nah ya, jadi tidak perlu repot-repot DeFood DeFood itu ekspor dari Italia ke Indonesia, tapi DeFood bisa dengan joint venture ini DeFood bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya lokal, sehingga juga kan minim biaya kan gitu. Lalu yang kedua, peluang yang ketiga, sorry, ada pembagian risiko dan beban investasi yang namanya joint venture, berarti tidak semua risiko, tidak semua beban investasi ditanggung oleh joint venture, oleh DeFood. Mereka akan membagi rata sesuai kesepakatan. Seperti itu. Lalu untuk resikonya adalah cuma satu di sini yaitu perbedaan gaya manajerial dan visi strategis. Ya karena joint venture ya, yang artinya berarti kan dua perusahaan jadi satu untuk sementara selama perjanjian dan di mana dua perusahaan ini memiliki eh, manajerial yang berbeda dan juga mungkin visi yang berbeda. Nah, mungkin resiko yang akan timbul tidak jauh dari hal-hal seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah penjelasan dari sisi adaptasi produk dan preferensi konsumen lokalnya. Yang pertama ada fleksibilitas adaptasi produk. Nah, dikarenakan DF Food ini joint venture dengan PT Rasa Samarinda, diharapkan dengan joint venture ini memungkinkan DF Food itu untuk menyesuaikan produk dengan selera lokal.
dan juga menjadikan adaptasi rasa menjadi lebih leluasa karena produksi dilakukan di dalam negeri. Lalu yang kedua adalah contoh varian rasa yang relevan. Dengan joint venture dengan perusahaan lokal, PT lokal, eh, DF Food bisa menciptakan varian rasa yang relevan dengan masyarakat Indonesia seperti pasta instan rasa kari, rasa rawon ataupun sebagai ataupun rasa rasa lainnya gitu. Lalu yang ketiga adalah sertifikasi halal lebih efisien seperti tadi ya. Seperti regulasi tadi, regulasi sertifikat halal itu cukup penting, cukup wajib, cukup mutlak untuk eh, produk di Indonesia ya gitu. Lalu yang keempat adalah respon terhadap preferensi konsumen Muslim. Yang kelima adalah penguatan brand image global sampai lokal gitu. Nah, lalu untuk efisiensi biaya jangka menengahnya, yang pertama dari perspektif biaya, strategi joint venture juga menawarkan efisiensi operasional dalam jangka menengah. Dengan memproduksi sebagai produk Dengan memproduksi produk secara lokal, DayFood dapat menghindari biaya masuk sebesar 15% yang tadi telah dijelaskan di awal, yang digunakan terhadap produk makanan jadi yang diimpor langsung dari luar negeri. Lalu yang kedua, kolaborasi dengan mitra lokal memungkinkan efisiensi dalam hal pemasaran dan promosi karena PT Rasa Sampai Lidah sudah memahami perilaku konsumen lokal dan memiliki jaringan retail serta akses ke channel distribusi modern maupun tradisional. Lalu, tadi merupakan jawaban dari pertanyaan yang kedua. Sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu diminta untuk membuat strategi 2 tahap untuk DevOps selama 18 bulan pertama. Lalu, untuk tahap yang pertama ini ada tahapan brand introduction dan awareness. Jadi ya tahapan untuk memperkenalkan brand DevOps dan juga meningkatkan perhatian terhadap DevOps. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan DiveFood sebagai merek global yang relevan dan akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia. Nah, langkah-langkahnya itu adalah dengan peluncuran produk dengan adaptasi lokal bertahap. Lalu yang kedua adalah kolaborasi dengan influencer makanan lokal dan media digital. Ya diharapkan dengan kolaborasi bersama influencer makanan lokal ataupun media digital, eh, de- brand dev brand DevFood dapat dikenal lebih cepat dan tingkat awareness ini bisa meningkat. Lalu yang ketiga adalah distribusi melalui PT Rasa Sampai Lidah ke kota-kota utama dengan promo khusus pengenalan. Lalu untuk tahap yang kedua adalah tahap konsolidasi dan penerimaan budaya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk meningkatkan loyalitas dan keterikatan emosional konsumen lokal terhadap brand food dengan memperkuat relevansi budaya dan keterlibatan komunitas. Nah, eh, strateginya itu apa aja? Tahapan-tahapan seperti apa? Yang pertama ini ada tanggung jawab sosial berbasis edukasi makanan sehat di sekolah ataupun komunitas. Ya, seperti eh, maksudnya adalah seperti DFood apa ya? Membangun program CSR berbasis edukasi makanan sehat seperti penjualan-penjualan ke sekolah-sekolah ataupun komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah local branding campaign seperti rasanya Italia, lidahnya Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen DevFood walaupun mereka brand Italia, tapi mereka ingin segera berbaur eh, dan beradaptasi dengan budaya kita gitu. Lalu yang ketiga ada sponsor acara kuliner lokal dan festival Ramadan dengan produk khusus. Ya, mengingat tadi ya, kita masyarakat 82% beragama Muslim, agar loyalitas dan juga emosional ini meningkat, DiveFood dapat menjadi sponsor acara kuliner lokal dan juga festival Ramadan agar bisa menjadi perhatian khusus oleh masyarakat Muslim gitu, seperti kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, presentasi jawaban mengenai evaluasi akhir semester untuk strategi internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.